di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, iya betul, teh botol selo-selo ya, hadapi masalah dengan senyuman. Smile Plus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, kita baca bareng-bareng soalnya nih. Dalam suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 5 orang pria dan 6 wanita, akan dipilih 3 orang secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Banyak cara memanggil satu pria dan satu wanita adalah bla bla bla. Nah, oke kawan-kawan, kasus ini sebetulnya kita kan memilih 3 orang. Tapi 3 orang ini diacak dari satu pria dan 2 wanita. Nah, ini artinya sama aja dengan kita akan memformulasikan nih antara pria nih dengan wanita. Nah, artinya kita akan mengalihkan kotak dengan kotak. Oh, berarti ini aturan perkalian gitu. Hanya pria yang ini memilih pria ini kan diambil dari satu pria kan, kotak pertama itu diambil satu pria. Kita ngambil 1 dari prianya berapa tuh? 5. Yang ini juga sama, kita ngambil 2 dari berapa tuh wanitanya? 6 gitu. 1 ditambah 2 jadi berapa? 3. Tuh kan kita milih 3 ya. Hanya, nah tugas kita sekarang adalah menentukan ngambil 1 dari 5 juga ngambil 2 dari 6 itu kita pakai aturan apa? Permutasi atau kombinasi. Nah, kemarin kan sudah diberitahu sama video sebelumnya bahwa cara cepat, the pass, cara membedakan kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi, yaitu dengan cukup mengingat sebuah kalimat atau kata bemper, nasakom gitu ya. Apa maksudnya? Beda permutasi, nah kalau sama baru kombinasi. Nah, kira-kira di kalimat ini kita ada kata sama nggak? Gak ada ya, berarti pesannya itu implisit alias tersirat. Berarti kita harus agak sedikit berpikir keras dulu. Kira-kira nih tersirat gak? Kita memilih wanita, misalkan kita kan memilih wanita 2 kan, memilih 2 wanita dari 6 orang. Misalkan yang 6 orang wanita itu namanya misalkan A, B, C, D, E, F, misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita memilih AB itu kan sama dengan BA ya. Mau si A dipilih duluan atau B duluan, tetap sama saja dengan AB itu sama dengan BA gitu. Artinya milih A kemudian B, milih B dengan kemudian A, tetap yang terpilih itu adalah AB dan BA. Nah, artinya dia tidak memperhatikan urutan. Berarti ini kasusnya gimana? Sama kan? Kalau ada kata sama berarti oh kombinasi. Oh berarti kalau begitu ini pakai kasusnya itu adalah kombinasi. Kita ngambil 1 dari 5. Lalu kalikan karena kotak ini kan berarti ngambil 1 dari 5 dengan ngambil 2 dari 6. Ngambil 2 dari 6 gitu kan ya. Ini kan wanitanya 2, perempuannya laki-lakinya 1 tambah 2 3 kan. Oh berarti ini sama aja dengan 5 faktorial kan gitu. 5 kurang 1 langsung aja ya, karena kombinasi itu kan 5 kurang 1 4 faktorial gitu. Kali lagi 1 faktorial kan gitu. Nah ini juga sama 6 faktorial berarti kan 6 kurangi 2 berapa? 4. Langsung aja ya 4 faktorial. Kalikan lagi 2 faktorial. Nah ini sama aja dengan 5 kali 4 stop. Kenapa di stop sampai 4? Karena bawah ada 4-nya. 4 faktorial coret. Nah 1 faktorial itu kan 1, coret jadi 5. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 di stop sampai 4. Kenapa di stop sampai 4? Kan di bawah ada 4 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1, coret jadi 6 bagi 2 3. Ini sama aja dengan 5. Yang ini nih 3 kali 5 15. Oh berarti 75. Begitu selesai. Understand? Any question? Ingat steady mantap. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next number 2. Nih, nomor 2 ini kita disuruh menentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, 9. Berarti ada berapa angka dihitung? 2, 4, 6. Oh, 6 angka. Pertama, kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile Plus Solution. Oke, nih. Soal ini sebetulnya sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, namun ada pertanyaan dari salah seorang sahabat kita, itu Bang Ari Masro ya, selalu setia dan selalu rajin belajar gitu ya. Oke, good job sekali Bang Ari ya, atas ininya, atas koreksinya juga good job sekali, saya coba terima kasih. Jadi betul begitu Bang ya. Jadi untuk kasus soal ini bisa kita gunakan dengan 2 cara. Cara satu, cara satu itu dengan kita aturan pinning slot, mengisi nilai tempat itu kotak itu pakai kotak aturan perkalian. Kan kita mau bikin 3 angka berbeda ya. Berarti 3 angka itu kan gini, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ada berapa angka di sini totalnya? Ada 6 kan, 2, 4, 6 ya. Berarti ini sama aja dengan ini kolom ratusan kan gitu ya. Ini kolom puluhan dan ini satuan. Nah, kolom ratusan itu bisa diisi dengan berapa angka? Semuanya bisa diisiin ke sini.
bebas gitu, mau 2 dulu, mau 3 dulu, mau 4. Ini kan kalau 2 berarti 200 sekian, kalau 3 kan 300 sekian, kalau 4 kan 400 sekian, kalau 9 kan 900 sekian gitu. Berarti di sini ada 6 angka. Siapa saja yang bisa dipilih? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6 nggak ada ya. 7 dan 9. Ini berapa 6 angka kan? Ketika misalkan kita milih angka 2, berarti 2 nggak boleh dipilih lagi di sini di puluhan. Tinggal berapa angka lagi? 2, 4, 5, 5 lagi gitu. Berarti yang dipilih siapa saja? 3, 4, 5, 7, 9. Misalkan kita pilih angka 9, berarti yang belum dipilih berapa? 4 lagi, yaitu 3, 4, 5, 7. Berarti total banyaknya cara yang bisa, atau susunan angka yang bisa dibentuk maksudnya itu adalah 6 kali 5 kali 4 alias 120 susunan. Gitu Bang Ari ya, yang kemarin begitu. Atau Bang Ari sampaikan katanya gini, oke, nih, cara kedua itu benar apa yang dikatakan Bang Ari. Jadi gini kan Bang ya, kalau ada kata beda, ingat kemarin tadi itu depasnya bemper nasakom, bemper nasacom. Kalau ada kata beda di pada kalimat atau soal, apalagi ini mah tersurat gitu ya, bukan tersirat. Nih, lebih mudah. Oh, ada kata beda. Berarti kalau ada kata beda, bemper, beda permutasi, pakai permutasi. Kita akan mau milih atau bikin berapa angka? Nah, mau bikin 3 susunan angka kan, berarti kita bikin 3 dari berapa angka? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6. Berarti ini sama aja dengan permutasi 3 dari 6 alias 6 faktorial per 6 kurangi 3 faktorial. Dan faktorial ya. Berarti 6 kali faktorial dulu per 6 kurangi 3. Iya betul, 3 faktorial. Ini artinya sama aja dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 stop. Kenapa di stop sampai 3? Karena bawah ada 3 stop coret-coret. Ini sama aja dengan tuh, lihat. Sama nggak? Sama gitu ya. Berarti ini jawabannya pasti 120 susunan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu Bang Ari ya. Oke, good job sekali. Jadi mau pakai aturan perkalian boleh, aturan pengisian nilai tempat filling short, mau pakai permutasi boleh. Nah, lebih cepat pakai permutasi lebih enak pakai ini sebetulnya ya. Pokoknya intinya kalau ada kata beda gunakan permutasi, kalau ada sama gunakan kombinasi. Kalau nggak ada kata keduanya, cari tahu dulu berarti ya begitu. Understand? Any question? Inap, easy, steady, mantap. Kalau mantap, next number 3. Number 3 ini number yang terakhir nih, hati-hati nih. Dalam suatu ulangan siswa, itu maksudnya, siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal, berarti 8 dari 10. Yang tersedia dengan syarat soal yang nomor ganjil wajib dikerjakan. Banyak cara siswa mengerjakan soal sisa adalah, berarti pertama kita hadapi dulu dengan senyuman. Simple solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan ya. Nih, kasus soal yang ini sebetulnya ingat, kalau pada saat kita mengerjakan soal, itu kan kita ngerjain soal nomor 1 dulu, kemudian nomor 2, nomor 3, gitu. Itu kan sama aja dengan kita mengerjakan nomor 3, nomor 2, nomor 1, nilainya kan sama, ya kan ya? Oh, berarti kalau begitu kita gunakan aturan kombinasi, gitu ya, kombinasi. Berarti ini sama aja dengan kita akan nih, kan ada 8 soal dari 10 soal. Yang tersedia dengan syarat soal yang nomor ganjil wajib dikerjakan. Berarti kan 8 soal nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wajib mengerjakan 8 soal dari 10 soal kan. Nih ceritanya. Ganjil wajib apa? Wajib dikerjakan. Sampai soalnya kan ada 10 soal. Oke, 10 soal. Berarti ini kita sama aja dengan, kan nomor ganjil wajib dikerjakan, berarti 1 ini. 2 wajib dikerjakan, 3 oke, 4, 5 berarti wajib dikerjakan ya, dengan syarat soal yang nomor ganjil wajib dikerjakan. Berarti ada berapa tuh? 5. Berarti yang belum dikerjakan berapa lagi? Kalau kita sudah mengerjakan 5, kan kita mau ngerjainnya 8. 5 dikerjakan, 5 dikerjakan, sudah dikerjakan. Nah, 5 sudah dikerjakan. Berarti yang belum dikerjakan berapa lagi? Sisa berapa lagi? Sisa 3 kan, sisanya 3 soal lagi. 3 soal, berarti kita akan memilih 3 dari berapa soal? Ya ini berarti yang genap 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita memilih 3 dari 5. Kenapa pakai kombinasi? Karena tadi kita ngerjain nomor 1, 2, 3 itu kan sama aja dengan kita mengerjain nomor 3, 2, 1. Gitu maksudnya. Nomor 1 dulu, kemudian nomor 3 itu kan sama aja dengan kita mengerjakan nomor 3 dulu baru nomor 1. Sama gitu. Maka pakai kombinasi. Ini sama aja dengan 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial. Don't forget. Kali lagi 3 faktorial. Oke ya, pernya lanjutin ke sini. Ini sama aja dengan 5 faktorial per 5 kurangi 3. Iya betul, 2 faktorial. 3 faktorial. Iya betul. Kita sederhanakan yang atas.
5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 di stop sampai 3. Kenapa di stop sampai 3? Karena di bawah sudah ada 3 stop. Oke. 2 faktorial kita pecah 2 kali 1. Coret-coret 4 bagi 2. 2 berarti ini 5 kali 2 10. Oh, berarti kalau begitu ada 10 cara lagi itu cara kita memilih atau mengerjakan soalnya. Begitu. Understand? Any question? Inap? Jadi study